warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Hafidz Rahman dengan NIM 02011182429019 dari Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai skema yang dibuat oleh George Jelinek tentang ilmu kenegaraan atau Staatswetenschap. Kita mulai. Staatswetenschap dalam arti luas dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada Staatswetenschap dalam arti sempit dan Rechtswetenschap. Staatswetenschap dalam arti sempit memiliki arti yaitu ilmu pengetahuan mengenai negara yang penyelidikannya lebih menekankan pada negara sebagai objeknya. Dan Rechtswetenschap, Recht itu berasal dari bahasa Belanda yang artinya itu hukum. Jadi Rechtswetenschap merupakan ilmu pengetahuan mengenai negara yang penyelidikannya lebih menekankan dari segi hukum atau segi yuridisnya. Yang termasuk dari ilmu pengetahuan ini merupakan hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum antar negara. Kita kembali ke pembahasan Staatswetenschap. Staatswetenschap dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada Beschrijven Staatswetenschap, yang kedua ada Theorie Staatswetenschap, dan yang ketiga ada Praktis Staatswetenschap. Beschrijven Staatswetenschap merupakan ilmu pengetahuan yang melukiskan atau menceritakan sebuah negara yang dapat disebut sebagai historical of state atau political history. Yang kedua itu Theoretische Staatswetenschap, merupakan ilmu pengetahuan yang menganalisis dan mengelola bahan-bahan dari Beschrijven Staatswetenschap yang kemudian dibuatkan sebuah sistematika lalu dicari pengertian pokok-pokok dan sendi-sendi negara. Dan yang ketiga itu Praktis Staatswetenschap yang merupakan ilmu pengetahuan yang menjelaskan bagaimana cara mempraktekkan dari teori-teori ilmu negara tersebut. Kembali lagi ke nomor 2 yaitu Theoretische Staatswetenschap dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama itu ada Allgemeine Staatlehre dan Besondere Staatlehre. Allgemeine Staatlehre merupakan ilmu negara umum yang membahas teori-teori umum yang berlaku di semua negara. Sedangkan Besondere Staatlehre merupakan ilmu negara khusus yang membahas teori-teori khusus yang berlaku hanya di sebuah negara tertentu. Allgemeine Staatlehre juga dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada Allgemeine Soziale Staatlehre yang membahas teori-teori tentang teori sifat hakikat negara, teori pembenaran hukum negara, teori terjadinya negara, teori tujuan negara, dan teori tipe-tipe negara. Yang kedua itu ada Allgemeine Staatsrechtslehre yang membahas mengenai teori-teori seperti teori bentuk negara dan pemerintahan, teori kedaulatan, teori unsur-unsur negara, teori fungsi negara, teori konstitusi, teori lembaga perwakilan, teori sendi-sendi pemerintahan, teori alat-alat perkembangan negara, dan teori kerjasama antar negara. Dan itu merupakan pembahasan atau bagian-bagian dari Allgemeine Staatlehre. Kita kembali ke Besondere Staatlehre, yaitu ilmu negara khusus yang memiliki 2 bagian juga. Yang pertama ada Individuelle Staatlehre dan Spezielle Staatlehre. Individuelle Staatlehre yaitu teori mengenai suatu negara yang dipandang sebagai Gänzheit atau keseluruhan dipandang dari segi luarnya yaitu segi sosial. Dan Spezielle Staatlehre itu teori yang fokus pada aspek pembentuk pemerintah atau sistem hukum tanpa melihat negara sebagai keseluruhan. Mungkin ini saja video yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan skema yang dibuat oleh George Jelinek. Mohon maaf jika penyampaian saya kurang tepat atau kurang dimengerti. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video guys. Thank you.